Selamat sore, saudari. Hari ini kita akan memasuki berita ke-12 dari kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Sebelum kita memasuki DPHT dari berita ke-12 ini, mari saudari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami boleh masuk ke dalam berita yang terakhir dari kitab kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Bahwa kami Tuhan boleh nampak apakah itu kehidupan yang menang dan bagaimana kami bisa menempuh kehidupan sebagai pemenang. Kami serahkan pembelajaran sore hari ini di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Kau telah memberkati firman-Mu. Amin. Mari saudari kita membaca judul berita hari ini. Menempuh kehidupan yang menang melalui meraja dalam hayat untuk menjadi Yerusalem baru sebagai kota hayat. Mari kita baca dahulu ayat di bawah ini, saudari. Kemudian kita mendoa bacakannya. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, Roma 14 ayat 17 hingga 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah, bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah, dan dihormati oleh manusia. Amin. Mari kita mendoa bacakan judul dan garis besarnya, saudara ya. Berhubung waktu, kita langsung mendoa bacakannya ya. Amin. Ya, menempuh kehidupan yang menang. Menempuh kehidupan yang menang. Menempuh kehidupan yang menang melalui meraja dalam hayat. Melalui meraja dalam hayat. Untuk menjadi Yerusalem baru. Amin. Untuk menjadi Yerusalem baru sebagai kota hayat. Amin. Romawi 1, ya. Kehidupan orang Kristen yang sejati. Kehidupan orang Kristen yang sejati. Adalah kehidupan seorang pemenang. Kehidupan seorang Kristen yang sejati. Adalah kehidupan seorang pemenang. Dan semua pemenang dalam perjanjian baru harus menjadi raja-raja, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran, untuk meraja dalam hayat, ya, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran untuk meraja dalam hayat. Amin. Baik, kita lihat, kita doa bacakan
Romawi yang kedua. Oh, kitab Wahyu. Kitab terakhir dari Alkitab adalah kitab mengenai para pemenang. Ya, kitab Wahyu. Oh, adalah kitab mengenai para pemenang. Oh, dalam pasal 2 dan 3, Tuhan memberi panggilan. Panggilan 7 ganda kepada kita. Panggilan 7 ganda kepada kita. Oh, orang-orang berimannya. Oh, keturunan rohani. Orang-orang berimannya. Keturunan rohani dari Bapa Agung kita Abraham. Untuk menjadi pemenang-pemenangnya. Oh, mereka yang menaklukkan. Oh, kekacauan setani. Dan menang dalam ekonomi ilahi, menaklukkan seluruh kekacauan setani, dan menang dalam ekonomi ilahi. Amin. Roma 3. Oh, agar kita meraja dalam hayat. Meraja dalam hayat. Oh, untuk menjadi pemenang-pemenang Tuhan, kita perlu melihat bahwa kita telah dilahirkan kembali. Telah dilahirkan kembali. Oh, dengan hayat ilahi. Dengan hayat yang ilahi. Perlu melihat bahwa kita telah dilahirkan kembali dengan hayat yang ilahi, rohani, surgawi, rajani, dan bangsawan. Amin. Oh, Tuhan berkata, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Oh, dalam pengalaman. Oh, meraja dalam hayat. Dalam pengalaman. Oh, meraja dalam hayat. Oh, berarti berada di bawah pengaturan hayat ilahi. Oh, berada. Oh, di bawah pengaturan hayat ilahi. Amin. Romawi 5, kita ulangan mewahyukan bahwa seorang raja yang tepat, oh seorang raja yang tepat, oh pertama-tama harus diinstruksikan, harus diperintah, harus diatur, dan dikendalikan oleh firman Allah. Oh, harus diinstruksikan, diperintah, diatur, dan dikendalikan oleh firman Allah. Amin. Prinsip ini harus sama untuk para penatua dalam gereja dan untuk semua kita yang damba untuk meraja dalam hayat. Amin. Ya, untuk meraja dalam hayat, kita juga perlu berada di bawah pemerintahan roh itu. Oh, untuk meraja di dalam hayat, ya perlu berada di bawah roh pemerintahan roh itu. Oh, pemerintahan roh itu. Oh, catatan kehidupan Yusuf. Amin. Catatan kehidupan Yusuf adalah satu wahyu dari pemerintahan roh itu. Sebab pemerintahan roh itu adalah aspek meraja dalam hayat. Aspek meraja dalam hayat dari seorang saleh yang matang. Oh, dari seorang saleh. Dari seorang saleh yang matang. Ini adalah kehidupan yang meraja dalam hayat. Oh, berada di bawah pelarangan dan pembatasan dari hayat ilahi. Oh, dalam realitas kerajaan Allah. Dan ini lebih tinggi daripada aspek lainnya dari roh itu. Amin. Baik, Romawi 7 ya. Amin. Kita perlu melihat dan tiba pada sasaran meraja dalam hayat. Oh, sasaran meraja dalam hayat. Oh, ketika kita meraja dalam hayat, hidup di bawah pengaturan hayat ilahi, hasilnya adalah kehidupan tubuh yang riil dan praktis. Hasilnya adalah
kehidupan tubuh yang real dan praktis yang diekspresikan dalam kehidupan gereja. Amin. Romawi yang 8. Oh, ketika kita meraja dalam hayat, kita mengizinkan Kristus yang berhuni. Oh, ketika kita meraja dalam hayat, oh, kita mengizinkan Kristus yang berhuni sebagai kasih karunia. Oh, untuk meraja di dalam kita. Oh, sebagai kasih karunia untuk meraja di dalam kita. Oh, kepada hayat yang kekal. Oh, meraja di dalam kita kepada hayat yang kekal. Ini adalah perampungan dari meraja dalam hayat. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi kita telah menyelesaikan ya, mendoa bacakan Romawi 1 hingga Romawi yang ke-8. Mari kita menarik benang merah, saudara ya, dari Romawi 1 hingga Romawi yang ke-8. Nah, Roma 1 dikatakan kehidupan orang Kristen yang sejati adalah kehidupan seorang pemenang, gitu ya. Nah, dan semua pemenang dalam perjanjian baru itu adalah raja-raja, gitu ya. Mereka yang meraja di dalam hayat. Nah, kitab Wahyu ini memberitahu kita tentang para pemenang ini. Dan Tuhan memanggil para pemenang ini di dalam pasal 2 dan pasal 3. Ya, nah, para pemenang-pemenang ini adalah mereka yang menaklukkan gitu ya seluruh kekacauan setani dan menang dalam ekonomi ilahi. Amin. Nah, untuk meraja dalam hayat, ya, kita perlu langkah yang pertama adalah dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali adalah dilahirkan di dalam hayat. Nah, dilahirkan dengan hayat. Nah, hayat ini adalah hayat yang ilahi. Hayat ini adalah rohani. Hayat ini adalah surgawi. Hayat ini adalah juga rajani. Dan hayat ini sifatnya adalah bangsawan, gitu ya. Nah, semua kita yang telah, anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan kembali, kita semua ini adalah anak manusia-manusia Allah, itu ya. Manusia yang setelah insani kita adalah manusia, tetapi kita juga adalah satu aspek kita juga adalah ilahi, gitu ya. Nah, sifat kita itu adalah surgawi, dan kedudukan kita adalah rajani. Kita adalah seorang yang bangsawan. Amin. Ya. Nah, pengalaman kita di dalam meraja dalam hayat itu sebenarnya adalah berada di bawah pengaturan hayat ilahi, gitu ya. Nah, ketika kita ada di bawah pengaturan hayat ilahi, maka kita dalam menjadi orang-orang yang meraja di dalam hayat. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menjadi raja? Nah, kita dalam kitab Ulangan itu kita melihat satu gambarannya, gitu ya. Seorang raja yang tepat itu adalah raja yang diinstruksi, ya, lalu diperintah, diatur, dikendalikan oleh firman Allah, gitu ya. Nah, tapi di dalam perjanjian baru, nah ini adalah kita melihat, nah, ketika raja di dalam perjanjian lama dibatasi oleh firman Allah, maka dia bisa menjadi raja yang baik, gitu ya. Dia bisa memerintah dengan tepat. Dan hari ini, nah, di dalam perjanjian baru sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga ada di bawah satu pembatasan. Pembatasan ini adalah firman Allah. Pembatasan ini adalah pemerintahan roh itu, pembicaraan roh itu. Nah, ketika kita ada di bawah pemerintahan roh itu, dan roh itu berbicara di atas kita, nah itu adalah aspek kaum beriman yang meraja di dalam hayat. Ya, setiap pembicaraan roh itu adalah batasan bagi setiap kaum saleh yang tunduk, gitu ya. Nah, itu adalah satu gambaran daripada kaum saleh yang matang di dalam hayat. Nah, setiap kita kaum saleh berada di bawah pelarangan pembatasan dari hayat ilahi melalui pembicaraannya, ini adalah gambaran daripada para pemenang, gitu ya. Nah, orang-orang kaum saleh yang telah matang di dalam hayat. Nah, pembatasan sedemikian yang di Romawi yang ke-6, maksudnya ayat terlambat ini tadi. Nah, itu akan menghasilkan itu di Romawi yang ke-7, gitu ya. Nah, di Romawi yang ke-7 itu kita akan melihat gitu ya, hasil daripada meraja di dalam hayat itu adalah kehidupan tubuh yang real, ya, kehidupan tubuh yang praktis, gitu ya. Nah, melalui pembatasan-pembatasan itu, maka setiap kaum beriman itu bisa terbangun, gitu ya, satu dengan lainnya, menjadi satu ekspresi daripada tubuh Kristus. Nah, ketika kita ini
meraja di dalam hayat itu ya. Nah, sebenarnya pengalaman kita terhadap Kristus terhadap perkara meraja di dalam hayat itu adalah Kristus yang di dalam kita, yaitu ya dia meraja di dalam diri kita, gitu ya. Dia memerintah dalam diri kita, gitu ya. Nah, secara real memang pemerintahan Kristus dalam diri kita itu adalah pemerintahan roh itu, yaitu pembicaraan roh itu di atas diri kita. Nah, setiap kali firman yang dibicarakan di atas diri kita, itu firman itu ketika kita tunduk pada pembicaraan itu, nah kita itu ada di ini apa namanya pembatasan, pelarangan. Nah, dengan demikian itu ya segala tindak tanduk kita itu diatur sepenuhnya oleh persona ini, itu ya, yaitu Kristus yang meraja di dalam diri kita, yaitu pemerintahan roh itu, yaitu pembicaraan firman Allah itu. Puji Tuhan ya. Nah, ini adalah alur dari Romawi 1 hingga Romawi yang ke-8. Nah, untuk poin-poin A, B, C, dan poin-poin 1, 2, 3-nya, saudari juga bisa belajar untuk mendoa bacakannya demikian. Amin. Ya, saya sampai di sini, saudari. DPHT untuk berita yang ke-12 dari kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Baik, saudari, kita sebelum mengakhirinya, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami minta syukur padamu Tuhan, kami boleh belajar demikian, boleh nampak bahwa pemerintahan Kristus di atas diri kami, dan di setiap kaum beriman yang percaya, itu adalah pemerintahan roh itu, melalui firman, melalui pembicaraan yang hidup, yang membatasi setiap gerak-gerik kami. Dengan demikian kami boleh tunduk, Tuhan, di bawah otoritas surgawi. Tuhan, Bapak kehidupan kami setiap hari, tunduk di bawah pemerintahan Kristus yang ada di dalam kami. Sehingga setiap kami, bukan hanya boleh mengekspresikan Kristus hari ini, bahkan kami adalah pemenang-pemenang Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang akan membawa Tuhan datang kembali. Dan kami adalah orang-orang yang secara korporat, kami telah membentuk, Tuhan, kota kudus Yerusalem baru. Kami serahkan kehidupan kami, setiap kami di dalam tangan Tuhan. Melalui penghidupan di bawah pembatasan sedemikian, Tuhan, kami boleh menjadi kota-kota ekspresi daripada kota kudus Yerusalem baru. Amin. Puji Tuhan. Pembelajaran kita sampai di sini, saudari. Saya akhiri sampai di sini. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Selamat bergabung di dalam kelas online FTTI Pengayaan Summer Training 2022. Kita memasuki berita terakhir, berita ke-12, dengan judul Menempuh Kehidupan yang Menang melalui Meraja dalam Hayat untuk menjadi Yerusalem baru sebagai kota hayat. Mari saudara-saudari kita persiapkan hati kita bersama-sama melatih roh kita berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan malam ini. Oh Tuhan, Kau membawa kami di dalam berita yang terakhir dari pengkajian kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Oh Tuhan, kami perlu menjadi pemenang. Oh Tuhan Yesus, kami perlu menempuh kehidupan sebagai pemenang. Oh Tuhan Yesus, selamatkan kami. Oh Tuhan Yesus, dari kehidupan yang tidak menang. Kami hamba Tuhan, hari demi hari menempuh kehidupan yang menang melalui meraja dalam hayat. Oh Tuhan Yesus, dapatkan malam ini Tuhan, kami jelas melihat tujuan hidup kami. Kami jelas melihat sasaran hidup kami. Hamba menjadi pemenang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, mari sebelum kita memasuki pemberitaan firman, kita bersama-sama berkidung, kidung nomor 648, peperangan rohani pemenang. Amin. Nampak salib di sana ku tak berani lengah. Tuhan Yesus telah menang, kuasa gelap patah. Beri wahyu kemenangan biar ku berani perang. Perang hinggalah menang, sandar kuasa Tuhan.
menang, pemenang karena Golgota. Aku jadi pemenang karena Tuhan sudah menang. Yesus Kristus di sana, ku tak berani lengah. Ku maju ke medan perang berjuang sertanya. Moga Tuhan beri tabah kuat dan perkasa, biar ku jadi pemenang dapatkan pahala. Menang, pemenang karena Golgota. Aku jadi pemenang karena Tuhan sudah menang. Karena Yesus beri abah, ku tak berani lengah. Tumpas kuasa si jahat, naik tata sertanya. Tuhan beri perwiramu tenaga yang ampuh, biar ku jadi pemenang demi firman Tuhan. Menang, pemenang karena Golgota. Aku jadi pemenang karena Tuhan sudah menang. Waktu sudahlah senja, ku tak berani lengah. Tuhan tunggu di sana, sediakan pahala. Moga Tuhan berikan tenaga yang segar, biar ku jadi pemenang, menang hingga kekal. Menang, pemenang karena Golgota. Aku jadi pemenang karena Tuhan sudah menang. Haleluya, amin. Menang, pemenang karena Golgota. Aku jadi pemenang karena Tuhan sudah menang. Amin. Mari saudara-saudari kita proklamilkan sekali lagi bait yang ketiga dan yang keempat. Amin. Karena Yesus beri abah, ku tak berani lengah. Tumpas kuasa si jahat, naik tahta sertanya. Oh Tuhan, beri perwiramu tenaga yang ampuh, biar ku jadi pemenang demi firman Tuhan. Amin. Bait yang keempat. Oh, waktu sudah senja, ku tak berani lengah. Tuhan tunggu di sana, sediakan pahala. Amin. Moga Tuhan berikan tenaga yang segar, biar ku jadi pemenang. Amin. Menang hingga kekal. Haleluya. Menang, pemenang karena Golgota. Aku jadi pemenang karena Tuhan sudah menang. Haleluya. Amin. Saudari, mari kita menyanyikan kidung ini sekali lagi dengan roh yang damba menjadi pemenang. Kita menyanyikan dari bait yang pertama ya. Amin. Kidung 648. Nampak salib di sana, ku tak berani lengah. Tuhan Yesuslah menang, kuasa gelap patah. Beri wahyu kemenangan, biar ku berani perang. Perang hinggalah menang, sandar kuasa Tuhan. Menang, pemenang karena Golgota. Aku jadi pemenang karena Tuhan sudah menang. Yesus Kristus di sana, ku tak berani lengah. Ku maju ke medan perang berjuang sertanya. Moga Tuhan beri tabah kuat dan perkasa, biar ku jadi pemenang dapatkan pahala. Menang, pemenang karena Golgota. Aku jadi pemenang karena Tuhan sudah menang. Karena Yesus beri abah, ku tak berani lengah. Tumpas kuasa si jahat, naik tata sertanya. Tuhan beri perwiramu tenaga yang ampuh, biar ku jadi pemenang demi firman Tuhan. Menang, pemenang karena Golgota. Aku jadi pemenang karena Tuhan sudah menang. Waktu sudahlah senja, ku tak berani lengah. Tuhan tunggu di sana, sediakan pahala.
Moga Tuhan berikan tenaga yang segar, biar ku jadi pemenang-menang hingga kekal. Menang, pemenang karena Golgota. Aku jadi pemenang karena Tuhan sudah menang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara-saudari kita persiapkan hati dan roh kita untuk mendengarkan pemberitaan berita yang ke-12. Kepada saudara yang membawakan berita, kami persilahkan. Selamat malam saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih malam hari ini Engkau kembali adalah seorang penabur, menaburkan benih hayat, benih firman. Kami rindu membuka hati dan roh kami. Tuhan, kiranya benih firman boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami boleh menjawab keperluan Tuhan hari ini, menjadi pemenang Tuhan, meraja di dalam hayat. Tuhan, kami boleh menjadi wakil otoritas-Mu yang ada di bumi, mengenapkan apa yang menjadi hasrat hati-Mu. Berkati yang berbicara, berkati juga yang mendengar, berikan roh hikmat dan wahyu kepada setiap kami, berikan kepada kami miskin di dalam roh, Tuhan, yang akan memberikan kami terang kepada setiap firman yang kami sekutukan pada malam hari ini. Berkati dari awal hingga di breakout room, pemberitaan firman ini kembali boleh mengenyangkan semua umat Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat malam, saudari damai sejahtera Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita sudah masuk ke dalam minggu terakhir di dalam kristalisasi 1-2 raja-raja, di mana judul di dalam minggu ini adalah menempuh kehidupan yang menang, melalui meraja di dalam hayat untuk menjadi Yerusalem baru sebagai kota hayat. Puji Tuhan, saudari, kesimpulan daripada kristalisasi 1-2 raja-raja ditutup sedemikian. Kita perlu memiliki satu kehidupan yang menang. Living an overcoming life. Di dalam bahasa Inggrisnya itu menempuh satu kehidupan pemenang. Jadi standar atau keinginan Tuhan di atas diri setiap umatnya adalah setiap kita, setiap hari menempuh satu penghidupan pemenang. Di dalam zaman akhir ini, kita mempersembahkan diri kita, bahwa kita perlu menjawab panggilan Tuhan. Di bagian dalam firman ini, tanpa para pemenang, Kristus tidak ada jalan datang kembali. Kita tahu bahwa Kristus adalah jalan kita di Yohanes pasal 14, tetapi dari lubuk hati Tuhan, Kristus ingin memberitahukan kepada kita bahwa para pemenang adalah jalannya. Para pemenang adalah jalan bagi Kristus untuk datang kembali. Saudari, berita di dalam minggu ke-12 ini dibagi ke dalam 8 Romawi. Romawi pertama dan kedua adalah aspek bagaimana kita menempuh satu kehidupan yang menang. Living an overcoming life. Kemudian bab 3 sampai bab ke-6 adalah bagaimana contoh-contoh di dalam Perjanjian Lama tentang meraja di dalam hayat. Contoh-contoh tersebut sangat kaya. Yang pertama adalah Tuhan adalah seorang penabur. Di dalam diri kita telah ditaburkan hayat yang surgawi, hayat ilahi, yang rajani, yang bangsawan. Kita mampu karena Tuhan telah menaburkan benih bangsawan, benih surgawi, benih rajani ini di dalam kita untuk menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Kemudian di bab keempat dikatakan bahwa dalam pengalaman meraja dalam hayat berarti kita berada di dalam pengaturan hayat ilahi. Meraja di dalam hayat bukan berarti kita main perintah, kita menjadi kaum saleh yang memerintah kaum saleh yang lain. Sama sekali bukan demikian, tetapi meraja di dalam hayat perlu di dalam pengaturan hayat ilahi. Tentunya yang pertama-tama Kristus adalah teladan bagaimana meraja di dalam hayat melalui di dalam pengaturan daripada hayat ilahi Bapa yang begitu ketat. Tuhan tidak melakukan apapun yang bukan kehendak Sang Bapa. Inilah teladan Tuhan. Waktunya belum tiba. Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Bapa yang di surga. Kemudian Paulus juga adalah
satu teladan bagaimana di dalam hayat penghidupan dan ministrinya di bawah pengaturan hayat ilahi. Dia memberitakan Injil menurut pengaturan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Saudari, ada satu keperluan seluruh kaum beriman yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dalam Roma 5 ayat 17, perlu mempraktekkan bahwa hari ini kita ada di dalam pelarangan, pembatasan dalam hayat ilahi, supaya kita memiliki penghidupan yang berada di dalam pengaturan kerajaan, yaitu kehidupan keadil benaran, penuh dengan damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus yang disampaikan dalam Roma pasal 14. Kemudian nanti di dalam Romawi 5 dikatakan kitab Ulangan juga mewahyukan seorang raja yang tepat, pertama-tama harus diinstruksikan, diperintah, diatur, dan dikendalikan oleh firman Allah. Saudari, kalau kita ingin memiliki penghidupan yang meraja di dalam hayat, pertama-tama kita perlu memiliki satu penghidupan yang dikendalikan oleh firman Tuhan. Saudari, di bawah pimpinan Esra dan Nehemia, umat Israel secara korporat disusun kembali dengan Allah melalui firman-Nya. Saudari, untuk menjadi satu bangsa sebagai kesaksian Allah, perlu disusun oleh firman Allah. Karena itu umat Allah perlu dididik, menempatkan diri mereka ke dalam firman Allah, untuk dijenuhi oleh firman Allah. Firman Allah ini menjadi pembacaan kita setiap hari, di dalam roh kita, di dalam firman, dengan spontan kita bisa menyalurkan firman Allah dengan unsur Allah di dalamnya. Kemudian nanti di bab ke-6 kita akan melihat bagaimana Yusuf adalah sebuah teladan, matang di dalam hayat, meraja di dalam hayat. Bagaimana dia bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap pencobaan, setiap ujian di dalam hidupnya. Dia dijual oleh saudaranya, dia bekerja pada Potifar, dia bekerja kepada kepala penjara, dan akhirnya dia diangkat sebagai tangan kanan daripada Raja Fir'aun pada saat itu. Yusuf adalah seorang ilustrasi, sebuah ilustrasi yang hidup yang menyangkal diri, tidak memiliki kepentingan pribadi, tidak memiliki ambisi atau perasaan, sasaran, dan segalanya adalah bagi Allah dan umat Allah. Saudara, ini adalah teladan yang sangat indah. Dan terakhir nanti di bab ke-7 dan ke-8 kita akan melihat hasil ultima daripada bagaimana kita meraja di dalam hayat. Baik saudari, kita masuk ke dalam satu persatu. Di bab pertama, jadi judulnya adalah menempuh satu kehidupan yang menang, atau menempuh kehidupan overcoming life, kehidupan seorang pemenang melalui meraja di dalam hayat. Saudari, bab pertama adalah menggambarkan bagaimana kehidupan seorang pemenang yang meraja dalam hayat, yang menjadi raja-raja setelah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran. Ayat yang dipakai di dalam bab ini adalah Roma 5 ayat 17. Jika melalui Adam, satu orang, maut itu telah berkuasa. Saudari, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudari, oleh karena Adam, kita telah dikuasai oleh dosa yang begitu membelenggu kita. Tetapi ketika kita sudah dibenarkan oleh Kristus, maka kita akan menerima kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia adalah Allah menjadi kenikmatan kita, dan anugerah kebenaran ini membenarkan kita secara yuridis. Maka kita akan menempuh satu kehidupan yang berkuasa atau reigning in life, meraja di dalam hayat. Kemudian berikutnya, sebagai imam dan nabi yang ditetapkan Allah, kita ini juga adalah raja-raja yang mengizinkan Allah untuk memerintah di dalam kita, melalui kita atas semua musuhnya. Saudari, di dalam perjanjian baru sangat jelas bahwa imam ini tugasnya adalah berbicara bagi Allah, juru bicara Allah, penyambung lidah Allah, sebagaimana yang digambarkan di dalam perjanjian lama. Saudari, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dikatakan kita ini adalah imamat yang rajani. Saudari, keperluan Tuhan hari ini adalah kita bisa mewakili otoritasnya, yaitu di aspek menjadi juru bicara Allah, yang kedua di aspek memerintah bersama Tuhan. Nah, saudari,
kalau kita melihat di dalam hari yang pertama di minggu ke-12 ini, dalam perlambangan, Israel ada satu bagian yang besar tentang raja-raja. Raja-raja ini adalah wakil daripada orang Israel, adalah yang paling tinggi. Bangsa Israel mendapatkan kehidupan mereka ini dari satu negeri yang baik, tanah permai. Dan raja-raja menikmati kehidupan mereka dari sumber negeri yang baik ini. Raja-raja menerima tingkatan yang paling atas. Sebab semua orang beriman dalam perjanjian baru diselamatkan oleh Allah hari ini. Kita menjadi raja-raja dan imam-imam. Kita adalah imamat yang rajani. Saudari, menempuh kehidupan raja-raja di sini adalah mendapatkan kenikmatan yang paling ultima, yang paling tinggi. Beban di bab ini adalah di dalam kehidupan kita orang Kristen, kita perlu mencapai kenikmatan akan Tuhan sampai kepada satu taraf tingkatan seorang raja. Saudari, hari ini kita sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi pertanyaannya adalah apakah kenikmatan kita akan diri Kristus itu sudah mencapai tingkatan seorang raja, yaitu mencapai kenikmatan akan tanah permai sampai pada puncaknya. Saudari, raja-raja ini digambarkan mereka memiliki kenikmatan akan tanah permai di tahap yang paling tinggi. Nah, saudari, kalau kita melihat bahwa wakil otoritas Allah di dalam perjanjian lama itu difokuskan pada dua hal, yaitu dalam pembicaraan Allah, menjadi juru bicara Allah, menjadi penyambung lidah Allah, mereka juga berbicara bagi Allah. Yang kedua adalah mereka memerintah bersama-sama diri Tuhan. Jadi, saudari, kita melihat ada dua fungsi yang utama ini. Pada mulanya Allah tidak menghendaki ada fungsi raja, karena dialah raja yang sejati. Jadi di dalam awal mulanya hanya ada fungsi nabi, kemudian fungsi imam. Nah, fungsi imam ini mendapatkan pembicaraan Allah melalui Urim dan Tumim. Tetapi karena kebiasaan daripada bangsa-bangsa pada saat itu, maka bangsa Israel menghendaki kedudukan seorang raja. Jadi saudari, singkatnya adalah di dalam perjanjian baru hari ini umat perjanjian baru adalah raja dan imam. Seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 kita adalah imam-imam yang rajani. Nah, saudari, fungsi kita adalah berbicara bagi Allah, menjadi juru bicara kepada umat Allah, penyambung lidah Allah. Dan yang kedua, kita perlu mencapai tingkat yang tertinggi di dalam kenikmatan diri kita kepada diri Tuhan. Nah, saudari, kita perlu ada satu kesadaran akan hal ini, bahwa hari ini kita perlu menjadi imam yang bisa berbicara bagi keperluan Allah. Kita bisa menjadi wakil daripada diri Allah, berbicara bagi umat Allah. Nah, saudari, kalau kita melihat di dalam zaman perjanjian lama, para imam menikmati hadirat Tuhan melalui roti sajian di dalam ruang Maha Kudus. Kemudian memasuki ruang Maha Kudus ada pembicaraan Allah di dalam tabut kesaksian, yaitu ada the oracle of God. Pada saat itu mereka bisa mengalami mana yang tersembunyi. Nah, saudari, pertanyaannya adalah apakah hari ini kita menjadi imam yang menjalankan fungsi membawa umat Allah kepada Allah dan membawa Allah kepada umatnya melalui pembicaraan kita. Saudari, hari ini sangat minim sekali bagaimana kita bisa membawa umat Allah melalui doa, melalui mezbah ukupan kita berbicara kepada diri Tuhan. Kenikmatan kita sering berhenti hanya ada di pelataran luar, kita mengaku dosa, Tuhan menerangi kita, tetapi ada sedikit doa baca menikmati Tuhan sebagai roti sajian, ada terang di dalam kaki dan emas, tetapi pada saat memasuki mezbah ukupan, kita tidak sampai berdoa sampai kepada tahap yang paling puncak, yaitu membawa diri kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan menikmati hadirat Tuhan serta pembicaraan Tuhan. Saudari, semoga melalui berita ini kita kembali ada satu kedambaan supaya kita bisa menjadi imam-imam
yang rajani, menjalankan fungsi kita sesuai panggilan Allah di zaman ini. Saudari, di dalam 1 Petrus dikatakan kita perlu berusaha, dalam bahasa Inggrisnya pursue, desire. Ada satu kedambaan yang dalam memperoleh karunia roh, khususnya karunia untuk bernubuat, untuk membangun jemaat. Saudara, hari ini suplai kaum saleh begitu miskin karena umat Allah yang melayani, imam-imam, fungsi daripada imam, raja, dan nabi tidak digenapi di dalam diri kita, sehingga umat Allah kekeringan. Umat Allah tidak bisa mendapatkan pembicaraan diri Tuhan. Saudari, karena itu bernubuat adalah membicarakan Kristus kepada orang, menjadikan kita menjadi pemenang, dan nubuat ini juga adalah fungsi para pemenang. Kalau kita melihat latar belakang dalam Perjanjian Lama, nabi adalah yang paling pertama-tama, karena sebelum Musa menetapkan satu keimamanan di dalam Perjanjian Lama, fungsi nabi termanifestasi terlebih dahulu. Kemudian barulah fungsi imam yang ditetapkan oleh Musa, dan akhirnya karena bangsa Israel mendesak Allah supaya memberikan raja, akhirnya Tuhan memberikan fungsi raja. Saudari, tetapi fungsi yang paling tinggi adalah fungsi sebagai nabi, yaitu fungsi sebagai pembicaraan Allah, menjadi juru bicara Allah, penyambung lidah Allah. Inilah fungsi daripada nabi. Saudari, kalau kita melihat beberapa contoh, kita bisa melihat Yeremia, juga Sakaria. Awal mulanya fungsinya adalah sebagai seorang imam, tetapi akhirnya berkembang menjadi nabi. Jadi kedudukan seorang nabi lebih tinggi, karena nabi bisa mendapatkan pembicaraan Allah secara langsung. Raja tidak bisa mendapatkan pembicaraan Allah secara langsung. Imam mendapatkan pembicaraan Allah melalui Urim dan Tumim. Tetapi nabi mendapatkan pembicaraan Allah secara langsung. Saudari, hari ini kita ditetapkan secara kelahiran, kita mendapatkan jabatan ini imam-imam, raja-raja. Tetapi saudari, mendapatkan fungsi nabi perlu ada satu desire, seperti di dalam 1 Korintus 14, seperti Paulus mengendaki ada satu kedambaan supaya mencari karunia yang paling tinggi, yaitu karunia untuk bernubuat, karunia bertutur sabda, berbicara bagi diri Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 20 juga dibicarakan bahwa kita perlu memiliki fungsi nabi pada hari ini, yaitu adalah supaya kita bisa memberitakan firman hidup kepada orang banyak. Saudari, semoga ada satu kedambaan di dalam batin kita, bahwa melalui perkataan kita orang banyak bisa diselamatkan, orang banyak bisa diteguhkan, orang banyak mendapatkan kekuatan, orang banyak mendapatkan firman hayat. Saudari, firman hidup. Di dalam catatan kakinya dalam Kisah Rasul 5:20, hayat di sini adalah mengacu kepada hayat ilahi. Petrus memberitakan adalah apa yang dia perhidupkan. Hayat ilahi ini mengalahkan penganiayaan, ancaman, dan pemenjaraan. Saudari, semoga kita tidak hanya seseorang berbicara di dalam sidang-sidang, tetapi kita juga menjadi orang yang mempraktekkan pembicaraan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ini sudah saya sampaikan bahwa kenikmatan kita harus sampai kepada kenikmatan tingkat kedudukan seorang raja. Kita mendapatkan kasih karunia yang demikian berlimpah. Saudari, kita perlu miskin di dalam roh, seperti di Matius pasal 5. Di Filipi pasal 3, Paulus juga mengabarkan satu keadaan bahwa kita perlu ada satu kedambaan, tidak menangkap, tidak menganggapnya bahwa kita sudah mendapatkan. Kebanyakan di tengah-tengah kita merasa, oh ini sudah sering kita dengar, tetapi kita kurang untuk mengejar apa yang ada di depan kita. Kita puas diri. Saudari, kita perlu ada sikap seperti Paulus, aku mengejar apa yang di hadapanku, mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Inilah satu kedambaan kita bersama, saudari. Saudari, semoga kehidupan kita adalah kehidupan yang diselamatkan oleh hayat Kristus, sehingga kita bisa meraja dalam hayat oleh kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Hayat ini yang bisa mendudukkan kita di dalam posisi sebagai raja.
Nanti kita akan melihat bagaimana di bab selanjutnya menempuh satu kehidupan seorang raja, dipenuhi oleh firman, dikendalikan oleh firman, juga contoh yang dimiliki oleh Yusuf di dalam kehidupan yang memiliki kelimpahan kasih karunia, sehingga Yusuf adalah sebuah contoh bagaimana dia bisa meraja di dalam hayat. Baik, kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Saudari, bagian kedua ini yang paling utama adalah ada 4 jenis keturunan daripada manusia atau ras. Ada ras Adam, ras Abraham secara daging, ras Abraham secara roh. Tetapi ada ras yang paling tinggi, yaitu ras para pemenang. Saudari, bagian ini kita harus melihat bahwa Allah hari ini berbicara, memanggil, ada 7 kali ganda panggilannya kepada para pemenang di Wahyu pasal 2 dan 3, adalah satu panggilan juga di atas diri setiap kita, saudari. 2000 tahun lamanya Allah menunggu ras Adam, tetapi ras Adam gagal. 2000 tahun yang berikutnya, ras Abraham secara daging juga gagal. Nah, kita masuk dalam penghujung 2000 tahun ras Abraham yang menurut roh. Tetapi ada ras yang terakhir, yaitu para pemenang yang bisa menutup zaman ini. Kiranya kita ada satu kedambaan di depan Tuhan, berdoa di depan Tuhan, kita bisa menjawab panggilan Tuhan menjadi para pemenang, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk sok-sokan atau gagah-gagahan, tetapi ini adalah untuk menjawab keperluan Tuhan di zaman ini, mempersembahkan diri supaya kita turut menjadi bagian yang terkuat di dalam kehidupan gereja, menjadi ras pemenangnya. Saudari, kita melihat ada 4 ras manusia, ras Adam, Abraham, menurut daging dan roh, dan terakhir adalah ras para pemenang. Saudari, kita harus melatih roh iman, bahwa kita hari ini bersyarat untuk menjadi para pemenang Tuhan. Karena di dalam diri kita ada benih diri Tuhan yang menyanggupkan kita, memampukan kita menjadi pemenang Tuhan pada hari ini. Saudari, harus ada dibangkitkan roh yang percaya. Kita harus memperkatakan roh iman yang percaya, bahwa hari ini kita mampu melalui menikmati kelimpahan anugerah, kelimpahan daripada kasih karunia, dan anugerah kebenaran. Saudari harus berdoa di depan Tuhan bahwa Kristus tidak ada jalan untuk datang kembali, bahwa kita tahu Kristus adalah jalan kita, tetapi dari lubuk hati Tuhan, Kristus ingin memberitahukan bahwa para pemenang, mereka ini adalah jalan bagi diri Tuhan. Saudari, semoga kita menjadi sekelompok orang yang mau menjawab panggilannya. Saudari, kita bisa menang di dalam perkara yang kecil, perkara yang besar, atas dosa, atas daging, atas dunia. Melalui setiap hari ada satu kenikmatan, dikendalikan oleh roh, dikendalikan oleh firman Allah, dan kita bisa meraja di dalam hayat. Baik, saudari, kita di bagian ini, semoga Tuhan memberkati kita semua, melalui Tuhan menyinari di dalam kitab Bilangan ini dengan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada kita, dan memberikan kita damai sejahtera. Saudari, kita menjadi orang yang dikendalikan oleh hayat Tuhan yang berlimpah, yang beroperasi ke dalam kita. Kita hidup di dalam persekutuan hayat, kita hidup di dalam perasaan hayat, kita sensitif terhadap perasaan hayat yang ada di dalam diri kita. Baik, yang terakhir yang saya akan cover sebelum saya serahkan kepada pembicara yang kedua, di dalam bab yang ketiga ini, saudari, kita harus ada satu pandangan bahwa kita meraja dalam hayat untuk menjadi pemenang. Kita perlu melihat bahwa kita ini telah dilahirkan kembali oleh hayat yang ilahi, yang rohani, surgawi, rajani, dan bangsawan. Kita ini memiliki gen rajani, bangsawan. Seringkali ketika kita gagal, iblis seringkali menginfuskan kepada kita adalah orang-orang yang gagal. Tetapi faktanya hari ini adalah Tuhan telah menaburkan dirinya
di atas diri kita satu hayat yang ilahi, yang rohani, yang surgawi, yang rajani, dan yang bangsawan. Di sini kita memakai Markus pasal 4 ayat 26. Saudari, melihat ini kita melihat bahwa kedambaan diri Tuhan adalah benih di dalam diri kita ini terus mengalami satu pertumbuhan. Saudari, jangan biarkan satu hari demi satu hari berlewat, tetapi kita tidak memiliki pertumbuhan hayat di dalam diri kita. Nanti kita akan melihat dari kitab 4 Injil, Kisah Para Rasul, kitab yang ditulis oleh Paulus, surat-surat kiriman, kemudian ditutup oleh kitab Wahyu adalah satu perkembangan. Bagaimana Tuhan seorang penabur menaburkan benih hayat, dimulai di dalam Kisah Rasul, benih ini mulai bertumbuh, dan para rasul serta murid-murid Tuhan menjadi penabur-penabur meneruskan apa yang sudah ditaburkan diri Tuhan. Saudari, secara luaran sepertinya mereka banyak melakukan penginjilan, banyak melakukan pengajaran, pengembalaan, penyembuhan ke kota-kota, ke desa-desa. Tetapi sebenarnya di dalam kacamata yang surgawi, mereka sedang menaburkan benih hayat. Saudari, sama dengan apa yang kita kerjakan pada hari ini kita juga sedang menaburkan benih ini di atas setiap orang yang kita layani. Saudari, ingat kita memiliki gen yang membawa kita menjadi pemenang-pemenang Tuhan, yang membawa kita ke dalam satu kerajaan dan akhirnya rampung di dalam Yerusalem baru. Saudari, ini adalah ayat-ayat yang mendukung bahwa hari ini kita lahir dari Allah, kita memiliki gen Allah. Kemudian Markus pasal 4 juga dikatakan kerajaan Allah ini seperti seorang yang menaburkan benih, yang ada nanti di dalam kitab Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat kiriman, dan akhirnya rampung di dalam Wahyu Yerusalem baru. Saudari, benih ini adalah benih hayat ilahi ditaburkan kepada kaum beriman. Ini adalah sasaran daripada Injil Tuhan, gereja pada zaman ini. Saudari, semua apa yang kita kerjakan hari ini harus berkaitan dengan benih ini. Kalau aktivitas kita, pelayanan kita tidak sesuai dengan ini, kita perlu berdoa di depan Tuhan apakah masih sesuai dengan jalur perkara hayat Allah, ada pertunasan, pertumbuhan. Paulus mengatakan, Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Paulus menanam, menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Saudari, dan akhirnya ada buah, matang, dan menghasilkan panenan. Kemudian, saudari, kerajaan Allah adalah diri Kristus sendiri. Dia bertumbuh di dalam diri setiap mereka, hidup dan diekspresikan, dan akhirnya berkembang menjadi alam pemerintahan Allah. Awal mula di dalam kitab Injil, benih ini adalah diri Kristus itu sendiri. Lihat, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu ini adalah mengacu kepada diri Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian, unsur intrinsik dari seluruh ajaran perjanjian baru, Allah Tritunggal itu telah berinkarnasi, ditaburkan ke dalam umat pilihannya dan berkembang menjadi satu kerajaan. Nah, saudari, ini adalah hal-hal yang sudah saya sampaikan. Kitab Injil adalah penaburan benih gen dari kerajaan, kemudian Kisah Para Rasul, Petrus dan 120 murid yang lain serta rasul-rasul memiliki perluasan penyebaran daripada penaburan ini oleh ribuan penabur yang telah menerima benih gen dari kerajaan. Kemudian surat-surat kiriman ada satu pertumbuhan benih dari kerajaan. Kemudian ada panenan yang ada di dalam kitab Wahyu. Kerajaan 1000 tahun akan mencapai perkembangan yang puncak daripada benih gen kerajaan sebagai kerajaan dengan putra sebagai raja dan semua pemenang sebagai koking atau sesama raja. Dan akhirnya rampung dalam Yerusalem baru, yaitu perkembangan yang paling penuh dari gen ini yang ditaburkan Yesus orang Nazaret dalam keempat Injil. Saudari, bagian saya sampai di sini, saya serahkan kepada Saudara Estus sebagai pembicara selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan untuk pemberitaan yang pertama. Sebelum kita memasuki pemberitaan yang kedua,
Mari kita bersama-sama saudara-saudari berkidung, kidung nomor 745, Kerajaan Makna. Kidung nomor 745. Amin. Kerajaan daulat Allah, jaga mulia Allah. Kedaulatan kuasanya, tunjang tatanannya. Allah melaksanakan seluruh wewenangnya, mengatur kerajaannya sampai selamanya. Tahta pusat kerajaan, atasnya dia daulat. Segala diaturnya sesuai kehendaknya. Dia sang maharaja, semua dikendalinya. Status raja pun Tuhan bawahi segala. Demi pemerintahannya maksud Allah genap. Di bawah kuasanya hasratnya tergenap. Hanya dalam kerajaan berkatnya ternyata. Dari tata kuasanya ngalir arus hayat. Tunduk pada kuasanya, dasar terima berkat. Berontak kepadanya, itu akar dosa. Tujuan jahat iblis, gulingkan tahtanya. Tujuan kita justru nyatakan kuasanya. Dalam kerajaannya Kristus diperbesar. Saat Kristus memerintah, Bapa dimuliakan. Saat Allah berkuasa, semua bahagia. Saat Kristus memerintah, mulianya ternyata. Dalam kegelapan waktu Kristuslah kepala. Semua mengenalnya, patuh kuasanya. Memerintah dalam hayat gereja mengecap. Kerajaan segera nyata, semua terima berkat. Amin. Puji Tuhan. Saudari, dalam kegenapan waktu, Kristuslah kepala. Semua mengenalnya, patuh kuasanya. Memerintah dalam hayat, gereja mengecap. Kerajaan segera nyata, semua terima berkat. Amin. Mari saudara-saudari kita persiapkan hati dan roh kita memasuki pemberitaan berita yang kedua. Amin. Amin. Saudara-saudari, puji Tuhan, di depan tadi Saudara Budi telah menjelaskan kepada kita bahwa berita ini adalah berita yang terakhir, dan tadi juga sudah disampaikan secara sekilas hubungan dari Romawi pertama sampai Romawi yang ke-8. Saudara-saudari, kita patut bersyukur bahwa kita adalah yang dibelas kasih Tuhan, sehingga ketika kita membaca kitab Raja-Raja, kita tidak sekedar membaca sebuah sejarah dari raja-raja bangsa Israel. Kalau kita baca sendiri kitab Raja-Raja, saya yakin kita tidak akan mendapatkan begitu kayanya terang firman hayat yang hari ini kita sudah terima selama 12 minggu ini. Puji Tuhan, hari ini kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Kita bukan hanya memiliki Alkitab yang terbuka, tetapi kita lebih memiliki Alkitab yang tersingkapkan. Karena itu, kita memang masih perlu membaca ayat Alkitab yang ada di kitab Raja-Raja. Setelah itu kita membaca pelajaran hayatnya, dan sekarang kita menikmati kristalisasinya. Saudara-saudari, dari seluruhnya ini,
Maka berita ini menjadi suatu kesimpulan yang sangat penting setelah kita melihat kitab Raja-Raja. Berita ini juga disampaikan oleh Saudara Lee setelah Saudara Lee menyelesaikan pelajaran hayat kitab Raja-Raja. Kemudian dia memberikan 4 berita tambahan, di mana intinya adalah kita perlu menempuh hidup menurut puncak wahyu Allah. Dan di dalamnya adalah dia berkata bahwa lambang perjanjian lama tertinggi adalah raja. Itulah sebabnya penggenapan hari ini ada di dalam perjanjian baru. Saudari, Tuhan mau mendapatkan kita bukan seperti raja-raja yang ada di zaman bangsa Israel pada waktu itu. Mereka 41 raja ini pada akhirnya membuat kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian dan akhirnya perkembangannya malah merosot dan mereka mengalami tragedi besar, yaitu mereka tertawan, mereka kehilangan tanah. Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Ini adalah sejarah yang kelam bagi bangsa Israel, yang merupakan perlambangan dari kondisi kemerosotan gereja selama 2000 tahun ini. Tapi saudari, Allah kita tidak gagal. Allah kita adalah Allah yang menang. Dan Allah kita pasti menggenapkan hasrat hatinya. Namun untuk menggenapkan hasrat hatinya, dia memerlukan sekelompok orang yang selaras dengan hasrat hatinya, yang meresonansi hasrat hatinya, untuk terpanggil menjadi para pemenang, yang adalah raja-raja, yang boleh menjadi sesama raja dengannya di dalam kerajaannya, memerintah bersamanya untuk melaksanakan kehendak kekalnya. Maka berita ini menjadi sangat penting bagi kita, dan ini juga kiranya mengarahkan kita untuk perjalanan kerohanian kita berikutnya. Baik, saudari, saya akan share screen. Ya, tabel ini kita bisa melihat secara jelas 8 Romawi berita ini, di mana terdiri dari 3 bagian besar sesuai dengan judulnya. Pertama adalah menempuh kehidupan yang menang. Ini adalah panggilan Allah agar kita menjadi para pemenangnya, yang adalah raja-raja. Di mana menurut Roma pasal 5 ayat 17, melalui kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadilbenaran, kita belajar meraja di dalam hayat. Maka meraja di dalam hayat menjadi sarana kita untuk mencapai kemenangan, untuk menjadi para pemenang. Maka di sini mulai Romawi ketiga sampai Romawi ke-6, kita melihat bagaimana meraja di dalam hayat. Tadi Saudara Budi sudah menjelaskan sampai Romawi ketiga, di mana kita melihat bahwa meraja dalam hayat dimulai dari kelahiran kembali kita. Begitu kita dilahirkan kembali, kita beroleh hayat kekal. Tapi saudari, hayat kekal ini adalah hayat ilahi, hayat rohani, hayat surgawi, hayat rajani, hayat bangsawan. Maka kita memiliki gen raja, karena Kristus adalah sang raja. Dia menaburkan dirinya sebagai gen kerajaan di dalam kita. Maka asal kita membiarkan hayat ilahi ini bertumbuh, maka pertumbuhan kita akan sesuai dengan gen ini.
yaitu gen kerajaan Allah. Nah, di dalam proses pertumbuhan, kita masuk ke Romawi 4, yaitu kita belajar di dalam pengalaman kita, hidup di bawah pengaturan hayat ilahi. Karena meraja dalam hayat, itu artinya hayat kekal, hayat surgawi, hayat rajana ini menjadi ruang lingkupnya. Sehingga hayat ilahi inilah yang lebih dulu mengatur kita, memerintah di dalam kita. Itulah meraja di dalam hayat. Seperti yang tadi Saudara Budi sampaikan, bahwa kita meraja di dalam hayat, bukan berarti kita duduk di atas takhta yang tinggi, lalu kita memerintah orang lain, mengatur orang lain, dan seterusnya. Ini konsep alamiah. Tetapi meraja di dalam hayat adalah membiarkan hayat meraja di dalam kita, memerintah di dalam kita, mengatur kita. Inilah pengalaman yang kita harus alami sehari-hari. Saudara-saudari, nanti saya akan perlihatkan ayat Roma pasal 5 ayat 17, karena nanti terakhir kita akan kembali melihat hubungan ayat 17 dengan ayat 21. Sangat menarik. Baik, kemudian bagaimana kita diatur oleh hayat ilahi? Perlu dalam dua aspek. Aspek pertama adalah diatur oleh firman Allah. Ini Romawi ke-5. Kemudian yang ke-6 adalah diatur di bawah pemerintahan roh itu. Nah, diatur oleh firman Allah, nanti kita akan melihat beberapa figur sebagai contohnya. Ada Kristus, Tuhan Yesus, ada Paulus, juga ada bangsa-bangsa Israel ketika mereka di dalam proses dari tanah tawanan dipulihkan ke tanah perjanjian melalui Esra, melalui Nehemia. Ini adalah dikendalikan oleh firman Allah. Kemudian di aspek kedua, dikendalikan oleh roh itu, di bawah pemerintahan roh itu, nanti kita akan melihat figur Yusuf. Karena di sana ketika Yusuf memerintah sebagai mangku bumi atau perdana menteri di Mesir, ini adalah gambaran yang paling jelas bagaimana seseorang meraja di dalam hayat. Nah, kemudian kita sampai di bagian terakhir, Romawi 7 dan 8 adalah hasilnya. Hasil dari kita berlatih, meraja di dalam hayat. Pertama-tama berdampak terhadap kehidupan tubuh di dalam gereja di mana kita berada hari ini. Dan sampai pada akhirnya perampungannya adalah kita menjadi hayat yang kekal, menjadi kota hayat, yaitu Yerusalem baru. Baik, saudari, mari kita melihat Romawi keempat. Di mana ini adalah di dalam pengalaman, meraja dalam hayat berarti berada di bawah pengaturan hayat ilahi. Ini adalah latihan kita seumur hidup, yaitu hidup di dalam ruang lingkup hayat ilahi. Ketika kita berada di dalam ruang lingkup hayat ilahi, maka hayat ilahi ini mengatur kita. Mengatur kehidupan kita. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam. Mengatur kehidupan kita dalam interaksi kita dengan keluarga kita, di rumah kita, ataupun dengan orang lain, di tempat pekerjaan, atau kita melayani dalam gereja. Apapun status kita, saudara-saudari, kita sudah dilahirkan memiliki gen kerajaan, hayat ilahi ini. Maka kita di dalam ruang lingkup ini, kita belajar diatur, dikendalikan. Maka itulah latihan kita meraja dalam hayat. Amin. Maka pertama-tama kita melihat Kristus sebagai teladan. Dia selalu berada di bawah pengaturan dari hayat ilahi Bapa.
Kalau kita melihat referensi ayatnya di Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13, ini adalah ketika Tuhan menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini tahu asal Tuhan berbicara dengan kuasanya, maka hambanya akan sembuh. Di sini menunjukkan bahwa seorang perwira ini bisa melihat keteladanan Kristus, di mana Kristus adalah orang yang taat terhadap otoritas dari hayat ilahi Bapa. Kemudian saudara-saudari, kita melihat contoh dari Paulus. Dia adalah orang yang di dalam hayat dan ministrinya berada di bawah pengaturan dari hayat ilahi. Dia adalah seorang yang sangat kuat di dalam berbagai hal. Wataknya sangat kuat. Dia juga mendapatkan pendidikan yang sangat tinggi. Tetapi begitu dia didapatkan oleh Tuhan, dia tidak lagi mengikuti segala yang ada padanya. Dia menjadi orang yang selalu belajar hidup di bawah pengaturan hayat ilahi. Di surat 2 Korintus, ini adalah satu surat yang merupakan autobiografi dari seorang Paulus. Kita bisa melihat bagaimana kehidupannya, bagaimana pelayanannya. Kita bisa menyimpulkan dia adalah seorang yang berada di bawah pengaturan hayat ilahi. Maka di Galatia pasal 2:20 dia berkata, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Di Filipi pasal 1:21 dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Sehingga dari pemikirannya, dari perkataannya, dari perbuatannya, tingkah lakunya, interaksinya terhadap siapapun, kita bisa melihat ada ekspresi hayat ilahi di atas diri Paulus. Amin. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudari, ini adalah kesimpulannya bahwa kita perlu hari ke hari mempraktekkan meraja dalam hayat melalui menerima kelimpahan kasih karunia. Pertama-tama adalah kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia adalah diri Allah sendiri yang melalui berbagai proses, dia menjadi roh itu yang diberikan kepada kita sebagai suplai hayat kita, sebagai segala sesuatu kita, sehingga kita bisa mengalami dia, kita bisa menikmati dia. Baru kemudian ada anugerah keadil benaran. Amin. Di sini, kelimpahan kasih karunia mengacu kepada keselamatan organik Allah. Anugerah keadil benaran mengacu kepada penebusan yuridis Allah. Maka, meraja dalam hayat adalah hasil dari mengalami, menikmati keselamatan lengkap Allah. Keselamatan penuh Allah. Di aspek hayat adalah penyelamatan organik. Kita menerima kasih karunia-Nya demi kasih karunia. Sehingga nanti di pasal 5 ayat 21, kasih karunia itu memerintah kita. Lalu Petrus berkata, sehingga kita menjadi pelayan dari berbagai kasih karunia Allah. Nah, kemudian baru ada anugerah keadil benaran. Sehingga kita menghasilkan keadil benaran yang subjektif. Kita menjadi ekspresi dari keadil benaran. Maka kita menjadi orang yang diperkenan Allah. Nah, di dalam proses ini, kita mempraktekkan pelarangan dan pembatasan dalam hayat ilahi. Tentu, saudara-saudari, ini adalah proses yang panjang, sepanjang umur kita. Karena itu, semoga ketika Tuhan menambah kesempatan kita hidup, satu hari demi satu hari, kita harus terus belajar mengalami, menikmati kasih karunia. Dan kasih karunia hayat itu kemudian menduduki kita. Akhirnya, dia
mentransformasi kita, mengubah kita, membuang hal-hal yang bukan milik Allah di dalam kita. Begitu banyak. Yang terutama adalah daging kita. Di dalam daging ada unsur kemurtatan, ada unsur bukit pengorbanan, ada ego, ada kesombongan, ada alamiah kita, ada dunia, ada dosa, dan akhirnya ada iblis. Ini semua perlu hayat kebangkitan Kristus melalui kasih karunia-Nya, menyuplai kepada di dalam kita dan menghancurkan semua itu. Sehingga kita menjadi orang yang belajar menerima banyak pelarangan, banyak pembatasan. Dan kita menjadi orang yang memperhidupkan keadilbenaran secara subjektif. Saudari, itulah latihan meraja dalam hayat. Baik kita sebagai suami terhadap istri, atau istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, atau kita sesama saudara kandung, atau kita terhadap keluarga besar, terhadap orang lain, mungkin terhadap bos di tempat kita bekerja, terhadap sesama teman kerja, terhadap pegawai, lalu kita di dalam gereja, terhadap kaum saleh. Saudara-saudari, orang akan melihat bahwa kita memiliki realitas hayat ilahi tersalurkan kepada mereka, keadilbenaran menjadi sesuatu kesaksian kita. Maka kita di dalam kondisi seperti itu, kita berperan sebagai raja, yaitu yang mengekspresikan Allah, yang berkuasa bagi Allah. Itulah meraja di dalam hayat. Nah, ini adalah latihan kita di dalam kehidupan gereja hari ini. Di Roma pasal 14 ayat 17, Paulus berkata bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan soal minuman, tetapi adalah soal keadilbenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa gereja adalah miniatur kerajaan. Gereja adalah realitas kerajaan. Maka di catatan kaki di Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan bahwa gereja adalah tempat latihan dan disiplin. Saudari, tentu di dalam gereja juga ada kasih karunia. Tapi kita pasti perlu mengenal sisi lain dari gereja. Adalah miniatur kerajaan. Realitas kerajaan. Di mana di dalam gereja kita harus menjadikan gereja sebagai tempat latihan kita dan disiplin kita. Nah, di dalam kehidupan gereja sebagai realitas kerajaan, kita harus masuk menempuh kehidupan keadilbenaran. Keadilbenaran ini adalah terhadap diri sendiri. Adil benar. Kemudian ada kehidupan damai sejahtera terhadap orang lain. Ada damai sejahtera. Terbangun bersama dengan orang lain. Dan akhirnya terhadap Allah, kita penuh dengan sukacita dalam Roh Kudus. Sehingga kita selalu memiliki roh yang menyala-nyala. Kita menempuh kehidupan penuh dengan kebaruan hayat. Melayani Tuhan dengan kebaruan roh. Inilah kehidupan yang diatur di dalam ruang lingkup hayat kerajaan. Di dalam menempuh kehidupan realitas kerajaan dalam kehidupan gereja hari ini. Maka akhirnya di Roma pasal 14 ayat 18, kita baru bisa melayani Kristus sebagai seorang hamba. Dan kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang menyenangkan Allah dan diperkenan oleh manusia. Saudari, itulah meraja dalam hayat. Amin. Kita mau berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Meraja di dalam hayat.
perlu latihan hari ini. Tanpa latihan, tidak mungkin kita akan meraja pada waktu itu. Seluruh pahala yang akan Tuhan berikan pada waktu itu ditentukan oleh latihan kita hari ini. Kalau hari ini kita tidak baik-baik berlatih, tidak baik-baik menikmati kelimpahan kasih karunia, anugerah keadil benaran, tidak baik-baik menempuh kehidupan adil benar, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus, maka kita juga harus mengulangnya. Kita harus mengalami remedi di luar kerajaan 1000 tahun, di dalam kegelapan. Karena di dalam keselamatan Allah yang sempurna, Allah mau menyelamatkan kita dengan sempurna. Allah tidak membiarkan satu orang pun gagal. Kalau hari ini kita gagal, maka ada kesempatan supaya kita bisa menang. Tetapi itu adalah di masa kerajaan 1000 tahun, tetapi bukan di dalamnya, melainkan di luarnya, di dalam kegelapan. Tentu, saya yakin kita semua tidak mau berbagian di sana, di dalam kegelapan. Maka mari kita menggunakan waktu saat ini. Di dalam hidup gereja, kita berlatih, kita disiplin. Sehingga Tuhan mendapatkan raja-rajanya yang hari ini berlatih dalam gereja, dan pada waktu kerajaan, kita benar-benar menjadi raja yang sesungguhnya, meraja bersama Tuhan. Haleluya! Sehingga kehendak Allah bisa melalui kita dirampungkan. Kemudian, sekarang kita masuk kepada hal yang lebih praktis. Diatur oleh hayat, itu adalah pertama-tama diinstruksi, diperintah, diatur, dan dikendalikan oleh firman Allah. Saudara-saudari, firman Allah juga mengandung hayat. Karena itu di Yohanes pasal 6 ayat 63 Tuhan berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Jika kita mau diatur oleh hayat ilahi, secara praktis, secara konkret, diatur oleh siapa? Yaitu diatur oleh firman Allah. Tentu di poin ini ditujukan kepada para penatua dalam gereja-gereja. Tetapi saya yakin kita semua juga damba, meraja di dalam hayat. Maka perkataan ini bukan hanya ditujukan kepada para penatua, tetapi adalah untuk kita semua. Mari kita melihat bahwa diinstruksikan, dikendalikan oleh firman Allah. Pertama-tama adalah kita perlu disusun ulang dengan firman Allah. Saudari, disusun ulang dengan firman Allah, membawa kita berada di bawah pemerintahan Allah, di bawah pengaturan dan pengendalian Allah. Saya garis bawahi disusun ulang. Kita bukan untuk sekedar memahami firman, bukan untuk sekedar menghafal firman, dan bukan untuk sekedar membicarakan firman. Walaupun itu perlu, kita perlu membaca firman, kita perlu memahami firman, kita perlu menghafal firman, kita perlu membicarakan firman. Tetapi semuanya itu adalah supaya kita disusun ulang dengan firman Allah. Kita harus menyadari susunan kita adalah susunan manusia yang jatuh. Manusia yang penuh alamiah, penuh kedagingan, penuh ego. Inilah susunan saya, susunan Anda. Sehingga terkadang melalui situasi yang tertentu, gampang mengekspos. Ternyata aku ini sombong. Ternyata aku ini masih memikirkan diriku sendiri. Oh, aku ini gampang tersinggung. Aku ini gampang marah. Aku ini gampang menonjolkan diri. Itulah susunan kita. Tetapi mau disusun ulang, perlu ada pembongkaran.
perlu ada pemusnahan, perlu ada penghancuran. Barulah yang baru bisa tersusun. Nah, saudara-saudari, untuk inilah tidak cukup hanya sekedar membaca, tidak cukup hanya sekedar menghafal, tidak cukup hanya sekedar memahami, dan tidak cukup hanya sekedar membicarakan. Tetapi membiarkan firman itu menyusun ulang diri kita. Maka kita perlu proses hari ke hari, ditaklukkan oleh firman Allah. Tunduk kepada firman Allah. Sehingga akhirnya menjadi susunan di dalam kita. Maka itu akan mempengaruhi hidup kita, pemikiran kita, respon kita, kehidupan kita, pelayanan kita, seluruhnya di bawah kendali Allah. Inilah latihan kita meraja. Kemudian, karena kita disusun ulang dengan firman Allah, tentu secara spontan kita menjadi wakil Allah. Baru ketika kita berbicara, maka pembicaraan kita adalah pembicaraan Allah. Kita menjadi juru bicara Allah, penyambung lidah Allah. Dan itu bukan sembarangan. Bukan karena saya baca sesuatu, lalu saya mengerti sesuatu, lalu saya bicara sesuatu, wah saya sudah jadi juru bicara Allah. Bukan. Juru bicara Allah sangat bergantung kita tersusun oleh apa. Apa konstitusi kita? Kalau kita banyak pengalaman, tersusun ulang, maka spontanitas, sikap kita, pembicaraan kita, perbuatan kita, seluruhnya mewakili Allah. Menjadi ekspresi Allah dan menjadi wakil kuasa bagi Allah. Itulah meraja dalam hayat. Dan kita melihat contoh dari bangsa Israel. Mereka ketika kembali dari tanah Babel ke tanah perjanjian. Walaupun tidak banyak, hanya sebagian kecil. Tetapi mereka yang kembali ini melalui Ezra dan tentu juga ada Nehemia. Di situ Ezra membacakan setiap hari Taurat Allah supaya mereka disusun ulang oleh dan dengan Allah melalui firman-Nya. Maka mereka akan menjadi satu bangsa sebagai kesaksian Allah. Mereka dididik sampai mereka dijenuhi dengan firman dan akhirnya menjadi kesaksian Allah. Walaupun mereka 70 tahun berada di tanah tawanan, dan 70 tahun itu sudah mengacu kepada satu generasi, karena pemazmur berkata hidup manusia itu hanya 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun. Nah, berarti mereka ini adalah orang-orang yang sangat baru. Mereka kembali. Susunan mereka apa? Mereka adalah tersusun oleh Babel. Dan orang-orang yang demikian tidak akan berguna bagi pembangunan kembali bait Allah. Tidak bisa dipakai oleh Allah bagi kepentingan Allah. Di Babel, mereka kehilangan kesaksian Allah. Tidak ada lagi hari raya, tidak ada lagi mesbah, tidak ada lagi kurban, tidak ada imam. Tapi puji Tuhan ketika mereka kembali, Tuhan memulihkan semua itu. Ada mesbah, ada kurban, ada imam, ada hari raya. Haleluya, ada kesaksian Allah. Tapi mereka semua ini adalah orang-orang yang disusun ulang oleh dan dengan Allah melalui firman-Nya. Sehingga mereka betul-betul pada saat itu kembali menjadi kesaksian Allah. Saudari, inilah latihan konkret kita. Hari ini kita dalam pemulihan Tuhan. Sungguh kaya kita menerima firman Tuhan. Setiap minggu selalu ada topik-topik baru. Kita menikmati kristalisasi raja-raja. Begitu cepat, 3 bulan selesai. Saya tidak tahu begitu kita masuk minggu depan, berita Aetero yang mengenai kasih, apakah kita kemudian melupakan berita-berita 12 berita kitab raja-raja ini. Jadi, berita boleh lewat, materinya boleh selesai. Tetapi konstitusi kita terus berlanjut.
Kita perlu berdoa, Tuhan, aku tidak mau melewatkan semua berita ini. Aku mau semua berita ini. Yang aku dengar, yang aku baca, yang aku nikmati, yang aku bicarakan di dalam sidang-sidang gereja, susun aku ya Tuhan. Jenuhi aku ya Tuhan. Karena Kau damba di zaman ini mendapatkan para pemenang, mendapatkan raja-raja, yaitu orang-orang yang meraja di dalam hayat. Saudara-saudari, kita perlu punya kedambaan yang demikian, sehingga kita disusun ulang oleh dan dengan Allah melalui firman-Nya. Dan tentu firman Allah itu esa dengan roh itu. Maka ketika kita membacanya, ketika kita mendoa bacakan, merenungkannya, berusaha untuk memahami firman, belajar firman, maka kita harus betul-betul menggunakan roh kita. Roh hanya bisa bersentuhan dengan roh. Firman Allah esa dengan roh. Kemudian bagaimana firman itu efektif di dalam kita? Tentu kita perlu memakai pikiran. Tetapi pikiran yang diletakkan di atas roh. Kita harus menggunakan roh kita. Bersentuhan dengan firman. Dulu saudara kita memberi contoh, yaitu kalau kita menggunakan korek api. Nah, di ujung batang korek api itu ada fosfor. Kemudian kotaknya juga mengandung fosfor. Begitu digoreskan, api itu menyala. Nah, saudara-saudari, proses awal Allah mau menyusun ulang kita dengan firman Allah. Perlu ada percikan api di dalam kita. Kalau kita hanya sekedar dengan pikiran kita membaca semua ini, mendengar semua ini, dan akhirnya menjadi suatu doktrin besar di otak kita. Itu bukan tujuannya. Kita mau dengan roh kita menjamah firman Allah yang esa dengan roh itu. Sehingga ada percikan di dalam kita. Itulah Allah menyalurkan sifat Allah, unsur Allah ke dalam kita. Dan akhirnya kita diterangi oleh firman-Nya. Rohnya di dalam bekerja, membongkar, menghancurkan bukit-bukit pengorbanan kita. Oh, kubu-kubu pertahanan kita yang bisa menghalangi Allah. Di dalam kita mungkin ada gunung-gunung yang harus dipapras. Mungkin ada lembah-lembah yang harus ditambal. Sehingga kita memiliki jalan yang lurus bagi pekerjaan Allah untuk menyusun ulang kita. Itulah latihan kita. Baik, kemudian saudara-saudari kita masuk ke Romawi 6. Ini adalah aspek kedua secara konkret bagaimana meraja di dalam hayat, yaitu hidup di bawah pemerintahan roh itu. Hari ini roh itu ada di dalam kita. Dia seharusnya meraja di dalam kita. Maka kita melihat satu figur yang dipilih di outline ini adalah Yusuf. Kalau kita melihat Yusuf, kita harus melihat Yusuf dengan Yakub. Ini adalah satu paket. Karena ketika Alkitab menceritakan Yusuf, ada di dalam proses menceritakan Yakub. Maka Yusuf tidak bisa dipisahkan dari Yakub. Nah, Yakub adalah melambangkan sosok orang yang bertumbuh dalam hayat melalui proses transformasi roh itu. Dia banyak mengalami penanggulangan sampai dia bergulat sehingga bagian kakinya, bagian pangkal pahanya yang paling kuat Tuhan jamah sehingga mulai hari itu dia pincang dan dia diubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Dari tangan perebut, perampas, diubah Tuhan menjadi tangan yang memberkati. Sehingga dia mencapai pertumbuhan hayat sampai kedewasaan hayat. Nah, ketika Yakub diceritakan sampai kepada taraf kedewasaan hayat, pada saat itulah Yusuf muncul. Ada cerita mengenai Yusuf yang pada akhirnya dia memerintah di Mesir sebagai mangkubumi atau perdana menteri. Orang kedua setelah Firaun di suatu negara yang luar biasa saat itu, yaitu kerajaan Mesir. Nah, ini adalah sosok yang melambangkan raja. Jadi, meraja dalam hayat
sangat berkaitan dengan kedewasaan hayat. Sangat berkaitan dengan pertumbuhan hayat. Dan proses ini melalui pekerjaan Roh itu yang memerintah di dalam kita. Amin. Inilah yang perlu kita alami dari hari ke hari. Nah, sekarang kita melihat cukup banyak poinnya. Saudara-saudari kalau perlu juga kembali membaca kisah Yusuf, saya kira itu juga menarik dan penting. Yusuf dimulai dari mimpinya. Singkatnya, dia memiliki dua mimpi, yaitu tentang berkas gandum yang penuh dengan hayat, ini melambangkan aspek hayat, dan dia juga bermimpi tentang bintang-bintang, ya, yaitu benda-benda surgawi yang penuh dengan terang. Nah, sebetulnya gandum berkaitan dengan hayat, dan benda-benda surgawi berkaitan dengan terang, di mana terang berkaitan dengan otoritas, berkaitan dengan, yaitu di dalam terang menjadi kesaksian. Nah, karena itu ini adalah sifat, kedudukan, fungsi, dan sasaran kita sebagai umat Allah di bumi. Saudari, puji Tuhan, kita harusnya adalah berkas-berkas gandum yang penuh dengan hayat. Penuh disusun oleh hayat dan menjadi saluran hayat, memberi makan kepada banyak orang sebagai gandum. Dan kemudian kita perlu sebagai terang hayat, di mana melalui terang kita bersinar, menjadi kesaksian, dan memerintah, berotoritas. Inilah meraja di dalam hayat. Nah, kemudian mimpi-mimpi ini, saudara-saudari, yang menjadi visi bagi Yusuf, di mana visi ini yang mengarahkan dia. Cukup lama Yusuf menantikan mimpinya terwujud. Kurang lebih 20 tahun. Dia bermimpi dan dia yakin akan mimpi itu. Nah, sehingga ketika dia mengalami dalam tanda kutip kesialan demi kesialan. Karena kalau kita baca kisah Yusuf, ya dalam tanda kutip saya meminjam kata itu, kalau orang dunia baca yaitu sial. Tapi bagi orang yang percaya tidak ada sial. Bagi Yusuf, dia tidak melihat hidupnya itu sial. Tidak, nanti kita baca kata-kata Yusuf. Sangat menarik. Karena dia disusun oleh visi ini. Sehingga ketika dia harus ditangkap oleh saudara-saudaranya, kemudian hendak dibunuh, lalu ada Ruben yang membelanya, sehingga kemudian akhirnya dia tidak jadi dibunuh, tapi dia dijual di Mesir, bekerja di rumah Potifar. Kemudian akhirnya difitnah sampai masuk ke dalam penjara, di mana dia masuk ke dalam penjara karena hanya fitnah, bukan perilaku dia yang sesungguhnya. Nah, kemudian di dalam penjara dia seharusnya menolong juru minuman, tetapi juru minuman ini setelah lepas dari penjara janji mau mengatakan Yusuf kepada Firaun, tapi juru minuman itu lupa. Sehingga akhirnya Yusuf masih menunggu lagi beberapa tahun di penjara. Bagi orang dunia membaca ini, hidup Yusuf penuh dengan sial. Tapi ingat, bagi Yusuf itu bukan sial. Karena Yusuf melihat visi ini. Dia dikendalikan oleh visi ini. Dan dia tahu seluruh yang dia alami ada di bawah kedaulatan Allah, supaya dia bisa mewujudkan visi itu, mewujudkan mimpi itu. Dia berbeda dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya melampiaskan kemarahan, mengumbar hawa nafsunya, tetapi Yusuf menundukkan kemarahannya, menaklukkan nafsunya. Di sini kita bisa melihat perilaku Yusuf penuh dengan hayat sebagai gandum. Perilaku Yusuf seperti bintang yang bercahaya, yang bersinar di dalam kegelapan. Itulah yang membawa Yusuf meraja. Dan kehidupan Yusuf inilah adalah kehidupan kerajaan surga, seperti yang digambarkan di Matius pasal 5-7. Saudari, Yusuf adalah seorang yang disusun oleh kerajaan surgawi. Sehingga cara dia berhadapan dengan orang,
cara dia berinteraksi, cara dia menghadapi masalah, cara dia menyelesaikan masalah, semuanya adalah ekspresi dari gen raja itu, gen kerajaan itu. Amin. Dan di dalam seluruh perjalanan Yusuf, Yusuf memiliki hadirat Tuhan. Di luaran, orang melihatnya itu sial. Tapi bagi Yusuf, dia menikmati hadiratnya. Hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan itulah menghasilkan otoritas, kemakmuran, dan berkat Tuhan bagi Yusuf. Amin. Dan kemudian di dalam proses Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Kalau kita baca sekilas, sepertinya Yusuf itu mau membalas dendam. Ya, ngerjain saudara-saudaranya. Tentu saya nggak bisa cerita detail, saudara-saudari baca sendiri, sangat menarik. Tetapi Yusuf sebetulnya bukan balas dendam. Yusuf dengan sikapnya, dia mengasihi saudara-saudaranya, supaya dengan perbuatan Yusuf yang demikian, saudara-saudaranya dibuat sadar, dibuat insaf. Saudara-saudari, kalau balas dendam, bukan begitu cara Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ini menunjukkan bahwa Yusuf menyangkal diri, menempatkan dirinya mutlak di bawah pimpinan kedaulatan Allah, dan bertindak sepenuhnya bagi kepentingan Allah dan umatnya. Ini menarik. Ketika Yusuf mengembalikan uang saudara-saudaranya yang dipakai untuk membeli bahan makanan. Saya yakin itu uangnya sendiri, uangnya Yusuf. Karena uang yang diterima Yusuf pasti disetorkan untuk negara. Dia tidak mengambilnya. Tetapi dia mengganti dengan uang itu sendiri. Itu karena kasih. Dan supaya demikian mereka disadarkan. Dan ketika saudara-saudaranya bertemu, Yusuf sudah tahu ini saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak segera memberitahu mereka. Karena Yusuf bisa menyangkal diri, tidak melampiaskan emosinya sesaat. Tetapi dia pergi ke dalam, menangis sebentar, kemudian keluar, dia betul-betul seperti ekspresi raja bagi saudara-saudaranya. Inilah berkas gandum yang penuh hayat, bintang yang bersinar. Inilah yang kita lihat dari seorang yang meraja dalam hayat. Nah, seorang meraja dalam hayat adalah seorang yang menyangkal diri, tidak memiliki kepentingan diri, kenikmatan diri, perasaan diri, ambisi diri, atau sasaran diri. Segalanya adalah bagi Allah, bagi umat Allah. Saudari, inilah kunci mempraktekkan kehidupan kerajaan. Inilah ciri-ciri kehidupan meraja di dalam hayat. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita baca di Kejadian pasal 50 ayat 20. Inilah yang tadi saya katakan. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wah, ini luar biasa. Karena itu Yusuf sangat sabar menantikan kapan visinya, mimpinya terwujud. Dia tidak melihat segala perkara yang dia alami sebagai kesialan. Tetapi dia tahu inilah Allah. Allah yang mereka-rekakan semuanya. Allah yang merencanakan semuanya adalah untuk kebaikan. Dan kembali lagi, kebaikan kepada keluarganya juga. Nah, saudara-saudari, inilah realitas dari perkataan Paulus di Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan kita. Tetapi apa kebaikannya? Supaya kita makin diserupakan dengan Allah. Maka Yusuf, dia menerima saudara-saudaranya, bahkan dia menghibur orang-orang yang telah menyakiti dia. Kalau secara hayat jasmani, kedagingan kita, manusia yang jatuh, manusia yang lama,
Bagaimana mungkin bisa menghibur orang yang telah menyakiti kita? Kalau secara alamiah, yang banyak adalah membalas. Anda melakukan kepada saya ketidakbaikan, saya akan membalas dengan lebih banyak ketidakbaikan. Itulah yang ada di ruang lingkup hayat manusia yang jatuh. Tetapi di dalam ruang lingkup hayat ilahi, hayat raja, hayat kerajaan, haleluya, justru dia yang menghibur orang-orang yang menyakiti dia. Inilah kasih karunia. Inilah kelimpahan kasih karunia. Dan inilah anugerah keadil benaran. Saudara-saudari, maka meraja dalam hayat bukan sekedar slogan. Meraja dalam hayat harus menjadi latihan dan kehidupan kita bersama di dalam penghidupan gereja hari ini. Baik, kemudian poin yang terakhir di Romawi ini, kita harus menggunakan teleskop ilahi, ya, bahwa tidak ada yang lain selain berkas-berkas gandum yang penuh hayat dan bintang-bintang yang penuh terang. Kalau kita berlatih demikian, kita akan menuju dalam proses bertumbuh dalam hayat, mencapai kematangan, dan makin sedikit kita berbicara hal-hal negatif mengenai kaum saleh atau gereja. Baik, kita masuk ke bagian terakhir, Romawi 7 dan 8. Sekarang sasaran dari meraja dalam hayat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kehidupan tubuh yang real dan praktis yang diekspresikan dalam kehidupan gereja. Singkatnya, saudara-saudari, latihan kita meraja dalam hayat harus berdampak untuk kehidupan gereja. Jadi, kalau kita berlatih rohani, akhirnya kita menjadi rohani sendirian. Nah, itu berarti bukan meraja dalam hayat. Meraja dalam hayat bukan membentuk kita menjadi orang rohani sendirian yang hanya mempedulikan perkembangan rohani sendiri, pertumbuhannya sendiri. Bukan. Orang yang meraja dalam hayat, bertumbuh dalam hayat, menjadi pemenang, menjadi Sion, adalah untuk memberkati gereja. Adalah untuk menjadi saluran berkat bagi gereja yang terekspresi dalam kehidupan gereja. Dan kehidupan gereja di mana? Kehidupan gereja di lokal kita berada. Kita hari ini dari berbagai lokal di seluruh Indonesia. Tuhan mau di setiap lokal ada ekspresi ini. Melalui kita berlatih di dalam penghidupan gereja. Nah, saudari, maka seorang yang meraja dalam hayat memberi dampak kepada gereja adalah penuh hayat, penuh kasih. Kasih yang unggul. Kasih inilah jalan yang paling unggul untuk membangun gereja. Nah, ini adalah prakata untuk memasuki berita minggu depan, yaitu berita Aetero, di mana kasih yang unggul inilah kita belajar mengasihi Tuhan dan saling mengasihi untuk membangun gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Karena itu di poin B, tanpa kasih tidak ada hayat. Tanpa hayat, tanpa kasih. Maka sederhananya, seorang yang meraja di dalam hayat adalah orang yang meraja di dalam kasih. Realitas dari hayat adalah kasih. Kasih itulah yang paling real. Memang kasih paling mudah dibicarakan. Kasih mudah dipahami. Tetapi kasih yang sejati tidak terlalu mudah untuk dipraktekkan. Kasih yang dimaksud di sini adalah esens Allah yang adalah hayat ilahi. Karena itu ada hayat ilahi, baru ada kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah diekspresikan, disalurkan oleh orang yang meraja di dalam hayat. Karena itu meraja di dalam hayat harus memberi dampak kepada gereja penuh dengan kasih. Meraja dalam hayat adalah meraja di dalam kasih. Sehingga di dalam gereja kita mengasihi, membesarkan anak-anak rohani. Saudara-saudari, setiap bulan atau setiap tahun setidaknya kita membaptis banyak jiwa-jiwa baru. Tapi pertanyaannya adalah, di mana mereka sekarang? Kita sudah membaptis sekian banyak.
Mereka dilahirkan di rumah Allah. Lalu siapa yang membesarkan mereka? Maka perlu orang-orang yang meraja dalam hayat mengasihi mereka, membesarkan mereka, menggembalakan mereka. Karena gereja adalah rumah bagi mereka. Kita harus mohon Tuhan membelas kasih kita, dan kita perlu bertobat. Karena mungkin ketidaksetiaan kita. Ada sekian orang yang akhirnya hilang, yang akhirnya tidak ada lagi dalam hidup gereja. Ketika Tuhan berkata di Lukas 15, tinggalkanlah 99 ekor domba itu. Carilah 1 ekor yang hilang itu. Oh, saudara-saudari, kalau tidak ada kasih, tidak akan mungkin kita mencari. Karena mencari yang 1 itu, walaupun 1 itu merepotkan. Mau cari kemana? Belum tentu yang dicari mau dicari. Tapi saudara-saudari, gembala itu mencari sampai mendapatkannya. Dengan meninggalkan yang ke-99 ekor itu. Inilah orang yang meraja di dalam hayat. Penuh dengan kasih. Mencari yang hilang sampai mendapatkan. Kita sudah melahirkan banyak anak-anak rohani. Kita perlu membesarkan mereka. Dan tentu di dalam hidup gereja banyak yang sakit. Tentu di sini bukan hanya sakit jasmani. Juga adalah sakit di dalam jiwanya. Karena roh yang lemah. Begitu banyak orang yang lemah rohani, itulah sakit. Tetapi Tuhan datang, bukan untuk mencari orang yang sehat. Justru Tuhan datang untuk mencari orang yang sakit. Maka dalam gereja, dengan kelimpahan kasih karunia dan keadil benaran, kita meraja dalam hayat, memperhatikan mereka yang sakit. Bukan kita yang bisa menyembuhkan, bukan kita yang bisa memulihkan, tetapi kehadiran kita bagi mereka menyalurkan hayat ilahi. Hayat itulah yang menyembuhkan mereka, yang memulihkan mereka. Dan dalam gereja, di dalam kasih, kita juga harus mendidik. Karena bertumbuh dalam hayat tidak sekedar bertumbuh. Di dalam pertumbuhan hayat perlu diperlengkapi oleh pendidikan firman kebenaran. Karena di Timotius, Paulus berkata bahwa Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita punya anak, kita melahirkan mereka, merawat mereka, membesarkan mereka, tetapi kita juga menyekolahkan mereka. Kita juga mengajar mereka. Ada pendidikan di sekolah, juga ada pendidikan di rumah. Yang tentu pendidikan di rumah juga tidak kalah penting. Adalah untuk mendidik agar anak-anak kita ke depan menjadi orang yang dewasa, orang yang matang, dan berguna di masyarakat. Hari ini di dalam hidup gereja juga sama. Allah mau melalui kita yang berlatih meraja dalam hayat, membesarkan anak-anak rohani. Ketika mereka sakit, kita perlu merawat mereka sampai menyembuhkan mereka, dan dalam proses pertumbuhan mendidik mereka. Sehingga pada akhirnya mereka juga meraja dalam hayat. Di dalam kedewasaan hayat, mereka juga menjadi raja-raja bersama Kristus. Karena kita semua satu hari, cepat atau lambat, menjadi raja bersama Dia. Nah, saudara-saudari, terakhir, haleluya, inilah perampungan akhir. Kita dibawa untuk kepada hayat yang kekal. Nah, kepada hayat yang kekal, sampai di Yohanes pasal 4 ayat 14b, itu artinya sampai ke dalam hayat yang kekal. Nah, kemudian di Roma pasal 5 ayat 21, untuk itu adalah berarti menjadi atau adalah. Ya, sekarang kita lihat ayatnya ini. Nah, saya sejajarkan ayat 21 dan ayat 17. Di dalam ayat 21 dikatakan pertama-tama dosa berkuasa. Nah, sebelumnya di ayat 17 maut berkuasa. Jadi saudari Anda lihat di sini, upah dosa adalah maut. Jadi sebelum kita beroleh selamat, maka yang berkuasa di dalam kita adalah dosa, adalah maut. Tapi puji Tuhan, setelah kita diselamatkan, kita menerima kelimpahan anugerah di ayat 17. Sampai di ayat 21, anugerah yang berkuasa.
Hayat itu yang berkuasa di dalam kita. Oleh pembenaran. Artinya, memang keadilbenaran adalah dasar kita menerima kasih karunia. Tetapi setelah kita menerima kasih karunia, kita mengekspresikan, memperhidupkan keadilbenaran secara subjektif. Itulah anugerah atau karunia keadilbenaran. Untuk itu artinya ke dalam hidup yang kekal adalah hidup yang kekal. Dan itulah meraja dalam hayat. Di ayat 17 meraja dalam hayat. Sampai di ayat 21 kita adalah hayat yang kekal. Artinya sampai kepada ayat 21 kita menjadi perampungannya. Dan apa itu perampungan hayat yang kekal? Saudara-saudari, adalah Yerusalem baru. Di mana Yerusalem baru adalah totalitas dari hayat Allah. Dia adalah kota hayat. Di dalamnya ada Bapa sebagai mata air hayat, ada Putra sebagai pancaran hayat atau terang hayat, dan ada Roh itu sebagai sungai hayat. Haleluya. Hayat pertama-tama adalah ruang lingkup kita, kemudian hayat menjadi susunan kita, dan akhirnya hayat menjadi ekspresi kita. Kita menjadi hayat itu sendiri. Totalitas hayat akhirnya terbangun sebagai satu kota hayat Yerusalem baru. Puji Tuhan, saudari, bukankah ini adalah kesimpulan yang sangat kaya, sangat limpah ketika kita melihat kitab raja-raja ini. Tuhan memberkati kita. Semoga satu minggu ke depan kita bisa mencerna sedikit demi sedikit, satu hari demi satu hari, sehingga pemberitaan berita ke-12 ini benar-benar bisa tersusun di dalam kita. Baik, saudari, sebelum kita punya waktu breakout room hanya 10 menit saja, saya ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kaya, begitu limpah. Tuhan, dan oleh rahmat-Mu kami menyelesaikan 12 berita kristalisasi raja-raja. Tuhan, walaupun berita ini sudah selesai sampai minggu ini, tapi kami berdoa, Tuhan, kami tidak mau melewatkan firman-Mu begitu saja. Tuhan, kami mau menjamah kedambaan-Mu, yaitu di zaman ini, Kau mau mendapatkan para pemenang. Raja-raja yang memerintah di dalam hayat, berkuasa di dalam hayat, untuk merampungkan hasrat hati-Mu. Tuhan, kami tahu, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Tuhan, bukan karena usaha kami baru bisa menjadi raja. Tetapi puji Tuhan, Kau memberi jalan yang terbaik, yaitu kami mau menerima kelimpahan kasih karunia. Tuhan, ajari kami dan bimbing kami di dalam hidup gereja hari ini, yang adalah realitas kerajaan. Kami mau berlatih, kami mau disiplin, menerima kasih karunia demi kasih karunia, sampai kasih karunia memerintah di dalam kami. Dan kami boleh menjadi ekspresi dari anugerah keadilbenaran, menjadi ekspresi keadilbenaran. Oh Tuhan, sehingga melalui meraja di dalam hayat, kami menjadi saluran berkat bagi gereja, menjadi saluran berkat bagi kaum beriman yang lain. Oh Tuhan Yesus, pimpin kami selalu, Tuhan, ada di dalam proses bertumbuh di dalam hayat, sampai dewasa, hingga kami meraja di dalam hayat, dan pada hari itu, kami benar-benar meraja bersama-Mu di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya benih firman-Mu tertabur di dalam hati kami yang lemah lembut, dan Engkau membiarkan benih ini, benih kerajaan ini, gen kerajaan ini bertumbuh, oh Tuhan, bahkan menghasilkan buah di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur padamu. Amin.